sebagai Asing. coach. Oh, sebagai coach. Iya. Masa lu punya inilah, lu main asing gue bayar mahal. Masa lu mau dudukin? Iya. Jadi sulit. Ya. Ini lucu. Itu terjadi. Ini sebenarnya ada nggak sih Mas peluang dalam kondisi seperti itu peluang pemain asingnya menitnya sedikit? Ada, sangat mungkin. Kalau dengan tidak adanya draft rookie itu sangat membahagiakan buat gue personal. Sudah makin banyak kan kalau yang follow semua tim-tim IBL udah banyak muka-muka siapa ya ini ya siapa ya ini. Kalau gitu kan lu ini ada di sini ya. Halo semuanya. Minum makan. Mulai lagi di Main Basket Podcast. Sehari 8 episode sih. Bareng gua Idan, sebelah gua ada Adrian. Dimas. Boy, baju lo apa, Boy? All Sponsor. All Star. KFC. Lu apa? No brand. Jahit sendiri gua. Itu biasa sampel. Geng. IBL 2024 akan dimulai pada tanggal 13 Januari. Harusnya 11 tuh makanya. Hah? Biar openingnya ada gigi gitu kan? Oh iya. Iya nggak sih? Ting dong ding, teng dong deng. Yo, iya harusnya, tapi ya udahlah. Atau mau yang Iwan Fals 22 Januari. Ada 22 lagu Iwan Fals. Januari. Apalagi ya? Tapi judulnya bukan itu, kan? Hah? Bukan. Judulnya 22 Januari ya? Oh, weh. Lupa gua. Harusnya Raja. Apa keluar aja? Januari. Ini kita apa sih? Tebak lagu. Ada pemain IBL baru namanya Januari juga. Anthony Januari. Itu udah di draft 3 kali sama orang IBL. Serius? Iya. Guys, IBL kita akan menikmati banyak hal baru di IBL 2024 ini. Betul. Ada nanti kita mudah-mudahan bisa bahas satu-satu, tapi yang kita tahu-tahu aja lah, yang kita tahu aja gitu. 3 pemain asing. Gitu ya. 3 pemain asing, 2 pemain di lapangan bebas, nggak ada waktunya. Tinggi badan ada dong? Tidak ada. Gak ada. Udah nggak ada sekarang? Ada bebas. Terus pemain naturalisasi boleh dianggap di luar pemain asing, nggak apa-apa. Atau pemain keturunan. Jadi walaupun dia warga negara asing, asalkan ibu atau bapaknya atau kakek atau neneknya orang Indonesia atau pernah menjadi orang Indonesia, boleh main. Kayak Wong Welong gitu. Weilong tuh bisa tuh, Wong Weilong atau siapalah, Jawato, jelas kalau Jawato kan udah jelas, udah jelas juga kan. Jamar. Main. Gitu terus Anthony Hargrove. Iya. Keturunannya siapa? Dia naturalisasi tapi bukan keturunan kan? Karena naturalisasi boleh juga. Oh iya. Bisa itu bisa. Saya coba cari kontaknya ya. Londa. Hero Londa. Hero. Itu. Turunan. Home and away. Ya. Jadi formatnya adalah home and away gitu. Lalu kemudian apalagi yang baru ya, ada masalah salary cap. Batas pengeluaran itu nanti kita bisa bahas dikit-dikit. Tapi kita bahas satu aja. Yang kesukaan lu gak disebut? Apanya? Indonesia Patriot sudah nggak ada. Oh itu sih ya. Indonesia Patriot sudah selesai nggak ikutan IBL. Draft juga sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi setiap tim boleh membina pemainnya masing-masing. Ya. Di musim baru mereka boleh masukin 5 pemain. Terus kemudian dia juga sudah boleh masukin 10 pemain untuk tahun yang ke depan. Jadi 5 lagi untuk tahun ke depan. Gitu. Diajukan namanya. Seingat gue begitu ya. Iya. Jadi kalau umur ada nggak umur? Bebas. Umur ya, paling muda. Kalau paling muda ada aturan, gue lupa 19 kalau nggak salah. 19 apa 18. Kalau 18 udah nggak sekolah? Apa? Nah, maksudnya? Nggak apa-apa. 18 tahun dia udah kuliah gitu. Udah emang apa? Oh ini umur ya? Bukan masalah dia masih sekolah. Umur. Oh. Ada kalau nggak salah juga aturan itu. Iya 18 tahun kalau masih SMA boleh berarti ya. Tapi dia harus main minimum berapa game. Begitu. Iya. Jadi misalnya ada istimewa banget, ada batas umur. Aduh, gua harus cek lagi. Kalau nggak salah ada batas umur misalnya 19 tahun. Tapi ternyata ada yang merasa dia istimewa banget, dia di bawah umur itu. Iya. Oke, bisa disetujui. Tapi dengan syarat kalau dia memang istimewa mainin yang banyak. Ada aturan gitunya. Jadi ada batas minimum jumlah game yang harus dia ini. Jadi nggak boleh lu asal masukin
Terus atau orangnya nggak lu mainin ngapain, gitu. Iya, Udah. iya, iya, Ya, iya. oke juga sih itu. Bener, iya itu bagus juga tuh, bagus. Gimana Boy? 3 pemain asing, 2 di lapangan. Gue sih pernah ya. Kan Iya. musim terakhir dia itu tuh. Iya. Iya. Kayak gitu aturannya. Iya, kayak gitu. Gimana enak nggak tapi Dim? Cuman kan ada peluang juga nanti bisa jadi 4. Iya, kalau dihitung-hitung ya dengan naturalisasi. Sama keturunan. Iya. Gimana menurut lu? Berarti kan Iya, ya gitu. kalau gue pemilik tim, ya gue nggak ada ngambil pemain. Nggak apa? Gak ada ngambil pemain lokal, yang ada aja gitu loh. Iya. Rotasinya kecil aja. Ini yang gue suka. Iya kan? Benar. Iya kan? Ini yang gue dapat beberapa kali DM sih dari anak-anak. Ya pemain-pemain sendiri gitu kayak. Kalau gue, Susah nih kalau gitu. gue iya. Rotasinya kecil aja gitu berarti. Karena rotasinya kecil. Karena kan Iya, begini. iya. Kecuali trade, oke gue. Iya, betul enggak? Maksudnya gini, kalau pemain sekarang di sini nih persaingan memang bener. Iya. Tujuannya persaingan. Harusnya pemain kita juga bisa jadi oke gitu. Tapi pemain yang free agent ataupun Nah, nggak free iya. agent itu kesulitan untuk ngasih Kemana? harganya. Iya. Ngasih harganya yang bingung gitu loh. Karena pemiliknya bener kayak tadi Mas tadi, gue nggak pada ngeluarin duit banyak-banyak buat pemain lokal ya. Oh. Duit gue alokasikan buat pemain Asing aja. asing aja gitu. Atau kalau perlu rebutan pemain naturalisasi emang Empat bagus gitu, gitu. jadi 4 Iya, di lapangan gitu loh. Iya, iya. Jadi Iya. memang ada Tahu sama keturunan tadi. Silly. Kan bisa 4. Naturalisasi asing 2, Emang keturunan. naturalisasi boleh 2 ya? satu Satu naturalisasi. doang. Cuman ada peluang ada salah satu naturalisasi dianggap lokal. Oh iya. Bisa 4 gitu. Nah, kalau gitu ini juga di sistem salary cap, ada salary capnya memang jadi tinggi banget Iya. dibanding yang dulu. Ada belum keluar angka pastinya, tapi kita udah ya sedikit banyak bisik-bisik tetangga sekian puluh M. ribu Puluh dolar, belasan ribu dolar atau apa gitu. Sorry, 10 sekian belas miliar atau berapa gitu. Memang nggak tahu. Belum. Jadi menurut lu mending sikat habisin untuk pemain asing aja ya? Kalau gue ya. Iya, iya. Ya tadi gue bilang trade boleh, tapi buat nambah beli pemain. Kalau situasi kayak gini, Trade-nya apa? Jelasin lu trade pemain asing, trade apa? nggak pemain lokal. Oh. Misalnya Borneo sama Rans trade, oke gue. Tapi kalau misalnya gue, si Adrian main Rans gue ambil, mau beli, nah itu gue kurang-kurangin lah. Kalau gue jadi pemilik tim, karena lebih dengan sistem yang sekarang gue lebih udah pemain yang ada tambah pemain asing, sama naturalisasi, sama yang keturunan lagi yang lu bilang tadi mungkin. Nggak, kalau pemain naturalisasi atau keturunan pilih salah satu. Oh iya, tuh. Mending gue itu yang gue kuatin. Iya, fokusnya di situ kan. Iya, fokusnya di situ. Fokus di asing sama naturalisasi. Iya, Iya. pemain yang ada ya udah gue biarin aja gitu loh. Jadi Nggak usah ngambil pemain lagi. Nggak usah Gitu. pusing-pusing ya. Iya, iya. Kalau kondisinya Squad lokal sekarang nggak usah ya. nggak usah. Mending lu curahkan tenaga lu mencari bakat asing terbaik gitu. Iya. iya. Dan binaan kalau nggak spesial nanti dulu kalau gue. Wah, anjir. Keren. Ini. Kalau gue punya. Siapa yang siap mau jadiin Tapi itu tanpa menyampingkan bahwa lu tetap membina pemain biar dia jadi bagus iya, gitu iya, kan ya. benar. Oke. Ini untuk masuk ke iya, squadnya ya. sekarang Nggak ini ya, usah. season ini. Soalnya mungkin Dimas juga ngeliat ya waktu tahunnya dia terakhir main kayak gitu, ya menitnya dipakai pemain asing semua. Benar, gitu. iya, iya. benar. Bolanya juga di pemain asing semua. Benar. Itu nih jadi enak nih karena Dimas pernah mengalaminya. Sebenarnya ada nggak sih Mas peluang dalam kondisi seperti itu peluang pemain asingnya menitnya sedikit? Ada, sangat mungkin. Kalau terjadi kalau misalnya Ya kalau nggak semua tim sekarang ini yang gue lihat di IBL dapat pemain asing sesuai yang mereka inginkan. Jadi kalau yang nggak sesuai yang mereka inginkan ya duduk ya, gue pakai lokal aja gitu loh. oh kalau sudah jalan ya udah Iya. ketahuan wah nggak begitu bagus. Iya, gitu. itu Jadi maksudnya. dudukin aja, gitu. Oh, maksud lu kalau datengin untuk dia mainnya nggak usah banyak-banyak gitu? Iya maksud gua gini kan memang kan ada pro kontranya nih. Pemain asing di lapangan ada 2 gitu bahkan apa namanya apalagi kalau misalnya ada naturalisasi gitu jadi 3 gitu kan. Nah dalam kondisi ini kan peluang pemain lokal untuk punya menit bermain yang banyak itu sangat kecil gitu kan. Iya. Cukup ya yang menjadi dalam tanda kutip bintang-bintang lokal aja itu bisa kurang menit playnya, Iya, apalagi yang pemain yang di level medium Di ke bawah, bawah iya. gitu, Iya. makin nggak dapat mungkin Nah. gitu. Nah, tapi dalam kondisi ini emangnya ada peluang gitu tidak seperti itu gitu normal-normal aja. Apanya normal? Jadi menit pemain lokalnya tetap banyak gitu.
Jadi misalnya ini lu terlepas dari lu punya 3 pemain asing, 2 boleh main bareng gitu. Tapi 3-3 itu cuma main 20 menit gitu. Gini. Ini yang gue alamin lagi ya. Kalau ada pembuktian atau permintaan ya ngomongnya. Manajemen tuh butuh pembuktian lah. As lu sebagai asing. coach, Coach. Iya. Masa lu punya inilah. Lu main asing gue bayar mahal. Masa lu mau dudukin? Iya. Jadi sulit. Ini lucu. Itu terjadi. Ini kasus yang baru aja rame di siapa namanya? Di podcastnya NBA. Dia ngomong ini juga Emmanuel Mudiay kalau lu ingat. Tahu gue. Dia ngomong gitu. Di Utah Jazz, gua main bagus, main cuma 14 menit, 7 poin, 5 rebound gitu. 3 assist gitu. Itu angka yang cukup solid lah untuk 15 menit main game gitu. Terus dia ngomong ke pelatihnya, I'm doing pretty well. Why I'm not playing gitu. Kenapa gua gak main gitu. Terus pelatih ngomong, ini bukan salah lu. Lu juga gak ada salah apa-apa. Iya, lu main bagus banget. Tapi ada pemain yang digaji 40 juta. Kalau gak main, gua harus ngapain gitu. Itu sama jadi ceritanya. Itu juga pelatih juga dalam posisi yang rumit. Ini kan udah tahu pemain asing gajinya berapa kali lipat orang-orang ini gitu. Itu juga terjadi. Akan terjadi seperti itu kayaknya. Pas lu udah terjadi. Enggak, ini juga kalau ngomongin NBA ini baru terjadi kemarin si Warriors lawan Kings. Yang naikin Warriors adalah si shooternya cadangan. Siapa sih? Yang rambutnya konro. Moody. Nah, Moses Moody. 2 kali naikin 3 point, diganti, Curry masuk. Iya. Ya itu. Clay sebusuk-busuknya juga main terus kan gitu. Iya. Ini gimana sih maksudnya pikirannya? Jadi ya manajemen juga harus. Gue udah bayar mahal-mahal ngeluarin duit. Kenapa gue duduk? Iya. Itu juga terjadi waktu lokal doang, boy. Oke. Itu juga terjadi waktu lokal. Lu punya pemain bintang, misalnya rekrutan lah, bukan pemain binaan dari klub, dibayar nih, beli mahal-mahal. Terus lu dudukin, gimana gitu? Aja gitu loh. Jadi ya. Iya paham. Agak cukup rumit ya. Iya. Untuk pelatihnya. Iya benar. Untuk pelatihnya gitu. Kecuali ya berperilaku buruk ya duduk. Nah ini kan ada suka jadi pertanyaan. Datangnya pemain asing ini barangkali atau kemungkinan besar akan menambah sisi hiburan dari sebuah pertandingan. Slam dunk-nya harusnya Slam dunk-nya banyak, poinnya mungkin tambah tinggi, terus aksi-aksi individu juga tambah banyak. Iya, individual. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya kemudian ini memang akan membatasi minute play pemain lokal? Apa yang harus dilakukan tim-tim biar pemain lokalnya bisa kena dampak dari kehadiran pemain-pemain asing gitu? Setidaknya pemain lokalnya jadi tambah jago lah, harusnya gitu. Jangan tambah udah datang pemain asing jago-jago malah tambah blow on karena nggak dapat menit play gitu. Menurut lo harus gimana, Mas? Ini kali-kali agak susah ya gue ngomongnya. Kali-kali agak susah. Iya karena nggak semua pemain asing itu juga mungkin di NBA juga terjadi nggak scarce orang yang lu mau, maksudnya. Mereka nggak mau kayak sini lah gue ajarin gitu. Mungkin ya, ini gue nggak tahu gitu ya. Ada yang gitu. Iya nggak semua. Karena mereka ya gue dibayar sini ya as a pro lah gitu loh. Yang penting tim kita menang lah. Iya. Kan? Malah jangan-jangan ada yang egois, lu yang support gue. Iya. Gitu. Nah bisa juga. Ya lu mau jago, mau dapat ilmu dari gue ya ikutin cara main gue gitu loh. Pengalaman banget deh. Enggak, tinggal. Nggak apa-apa, slow. Tinggal ngelihat dia gitu loh. Tapi buat gue rasa. Kita ngomong apa? Tapi gini. Pemain asing didatangkan kan memang harusnya bukan buat ngelatih. Bener. Tapi memberi contoh. Iya. Nah, jadi ya harusnya ya pemain lokalnya ini yang ngejar, bukan pemain asingnya menurut gue ya. Tapi ada juga pemain asing yang bermurah hati buat ngajarin gitu loh. Ke junior. Bahasa Inggrisnya apa? Take him under his wings. Gitu. Menurut lu pemain kita punya mental itu nggak? Maksudnya, ada yang lebih jago nih, gue harus belajar dari mereka gitu sehingga 1%. 1% ya. 1%. 5%. Kalau gue dari omongan yang ada ya, Oh, terjadi gitu ya. Iya, maksudnya kan pada cerita nih. Kan gue juga sering nanya gitu kayak siapa sih yang nambah gitu? Siapa sih yang nambah? Ya cuma segini doang. Which is ya tidak menyalahkan mereka juga menurut gue, karena apalagi sekali lagi ini, tapi ya ini yang sekarang terjadi ini jadi seru karena dengan aturan ini pool pemain lokalnya jadi semakin kecil lagi, persaingannya semakin banyak. Harusnya mereka juga nambah terus untuk lebih bagus lagi, gitu. Kalau kayak kemarin nih lokal semua gitu misalnya, ya gue seadanya aja pasti tim juga butuh gue,
gitu loh. Kalau sekarang dengan persaingan kayak gini harusnya mereka kayak gua kalau nggak gini gua main di mana gitu. Ya bisa sih tetap main di antar kampung, masuk bank mana, masuk BUMN mana bisa, tapi ya kalau mereka ingin living dari basket, ya mereka harus getting better kan gitu. Tapi so far sih kalau yang dengar masalah tambahan-tambahannya menurut gua dari 150 pemain nih sekitar segitu ya, lebih ya. 300-an pemain gitu. Mungkin 1% 30. 3 kalau 1% enggak ya? 300 1%-nya 3. Oh, kecilan berarti. 5%. 10 lah, 10 boleh lah. 30 orang mungkin masih ada yang ngejar lah. Jadi benar kata Dimas tadi, harusnya emang gini ya. Dari apa yang gua lihat di NBA terus lihat dalam-dalamnya belajarnya ngapain gitu. The most important thing dari semua ini adalah latihannya gitu. Saat kita ngomong ini semakin kesini juga kita ngomong semakin banyak game itu tidak melulu menjadi hal yang bagus gitu. Ini gue juga ngobrol sama ini ya. Si siapa Pak itu? Michael Lancaster. Dia ngomong, Micha. Semakin banyak game, semakin bagus buat pemain. Only for the good player. Gitu. But if you're not good enough, gitu, ya latihan yang paling bagus gitu. Makanya waktu itu kenapa kita menolak banget? Salah satu hal kita menolak banget masalah Patriots. Utamanya waktu itu kasusnya Kelvin Sanjaya dipanggil lagi ke Patriots setelah di SM gitu. Karena menurut gua Kelvin main di IBL. Terus katanya bakal ketemu pemain asing gitu. Kan ketemunya 2 hari sekali gitu. Iya kan? Iya. Sedangkan saat dia di SM, dia ketemu Elijah Foster, ketemu Arki 2 kali sehari. Gitu loh. Ada pada depan terus menurut gua ya itu lebih penting daripada dia main 1-2 hari sekali gitu loh. Meskipun dan itu pun kalau dia foul menitnya berapa? Kan kalau dia latihan ini ada foul ya, tapi perang terus gitu lawan itu gitu. Jadi kalau kedatangan itu harusnya memberikan impact harusnya. Kedatangan pemain asing ke dalam tim semakin banyak ini harusnya impact-nya terjadi di latihan. Dan emang harusnya di latihan gitu loh. Kita selama ini menurut gua gue sangat setuju banget sama Michael Lancaster ya, dan dia kan ya udah kita tahu udah tahu selama ini ngapain gitu lah. Ya itu gitu, bahwa latihan itu yang penting gitu. Dan kita ngomong NBA juga, saat beberapa pemain NBA ngomong the most important thing is pre-season. Saat dari off-season gitu. Saat dari Agustus, September, Oktober mulai gitu. Bener. Setelah Oktober sampai Mei, dia itu cuma maintaining doang gitu. Dia latihan shoot around doang, nggak ada lagi yang latihan lebih, sisanya di off-season. Jadi sama gitu. Nah di off-season belum ada pemain asing kan, Boy? Iya itu. Belum ada, Boy. Nah, itu. Ini baru datang pengumuman berapa hari terakhir lah. Mau nambahin lagi mungkin ya. Gua rasa seluruh pelatih di tim IBL pelatih skillnya, gue rasa mereka mumpuni lah gitu buat ngelatih anak-anak ini buat berkembang. Tanpa kehadiran si asing ini juga gitu loh. Karena semakin maju ya teknologi, semakin banyaknya yang bisa informasi. Harusnya setiap klub IBL punya pelatih khusus ya. Skill development yang ya gue rasa mumpuni, gue rasa punya, dan mereka juga kalau ya adalah beberapa grup coach gitu. Mereka tuh belajar terus sebenarnya. Diskusi, cari hal baru hal baru aja. Selain ngucapin selamat pagi tiap hari. Jadi entah coachnya yang ngomong ke pemain asing kan bisa juga kan. Kalau karena pemain asing yang terlalu profesional yang nggak bisa share sesuatu yang dia punya ke pemain-pemain, ya udah develop si pelatih individual skill aja buat ngelatih anak-anak ini gitu tanpa si pemain asing. Karena waktu yang singkat itu loh, Boy, menurut gua. Off season lu udah si lokal semua nih. Dari bulan apa itu ya? Yang namanya ya fisik apa segala yang tumpah darah lah situlah. Di off season tuh kan capek banget. Tapi memang hasilnya luar biasa kalau off season itu. Programnya benar-benar bagus banget tuh, hasilnya luar biasa. Ya itu akan jadi satu hal yang menarik untuk kita tunggu ketika IBL nanti mulai di tanggal 13 Januari. Lalu kemudian juga yang akan sangat menarik untuk ditunggu adalah formatnya, kandang-tandang, home and away. Sampai kita bikin podcast ini sebenarnya IBL belum mengumumkan kandang masing-masing secara resmi, walaupun kita ya 1-2 kita udah tahu ya. Prawira di Bandung di Citra, terus Pasifik di Gor Pasifik. Lalu kemudian Pelita belum ya? Nah di Jakarta aja banyak itu. Ada berapa tuh kita belum benar-benar tahu yang mana sih gornya mereka, walaupun ada yang isunya Bogor lagi. Obrolan di belakang sih udah kita di sini kita di sini, tapi kan lebih seneng tuh kalau dengar langsung IBL yang ngumumin ini. Isunya
tim ini latihan di tempat ini terus, tapi nanti ke situ gitu. Jadi kayak kok kenapa gitu kan? Jadi kan yang benar yang mana kan belum tahu emang gitu. Kayak Bali aja mungkin kita belum tahu benar-benar di Mangupura atau di Merpati. Yang baru kemarin DBL mana ya? Aduh, yang biasanya. Kerobokan. Purna Krida kan Mangupura ya. Yang kan baru lapangannya. Iya, lapangannya baru. Baru. Beda. Ya. Kita ini nggak tahu apakah di situ. Medan apa di Medan ada deh. Gornya di Medan mana? Medan ada Gor Analisa namanya. Gor Analisa Medan gor lama itu ya. Itu yang kau main kemarin terakhir itu. Iya, cuma memang kapasitasnya ya kurang lebih kayak Pasifik lah. Oh, okay. Cuma memang keliling, cuma nggak tinggi. Oh, oke. Nggak tinggi nih. Oh, keliling semua gitu. Kalau maksudnya keliling gue sih cuma tapi nggak tinggi. Pas gini doang masalah Gor. Iya, makanya. Ya mungkin bisa di situ. Sama ini high test sama. High-test Batam. High-test mah itu kalau buat enggak sama analisa itu lebih gede buat kapasitas ya. Iya. Lebih gede. High-test itu bisa 2.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah high-test. Tapi lu gimana Kang menilai home away? Gua sejujurnya tidak setuju sama home and away. Karena pertama yaitu tadi satu, kita infrastrukturnya belum ada gitu. Infrastruktur lapangan gitu apa segala standarisasi. Jadi akhirnya yang ada kan sekarang kejadiannya adalah tim pusing gitu. Gue main di mana gitu. Main di sini kemahalan. Main di sini gue mewakili ini nggak ada gornya gitu. Waktu kemarin masih ada Mountain Gold pada mau ke Timika gitu. Mungkin pada pusing gitu. Padahal kan konsekuensinya harus ke Timika gitu. Misalnya ya. gitu, iya. Lalu kemudian dan lain-lain gitu. Menurut gue sih. Tapi teman-teman. Tapi kalau home away satu pertandingan satu hari aja. Iya. Jadi dia kayak seminggu tuh. Setelah ini bocoran-bocoran itu juga ya. Iya. Seminggu tuh sekitar 3 game day. Ada 3 game day. Kalau salah Rabu, Jumat, Minggu. Sehari ya? Atau Selasa, Sabtu. Infrastrukturnya ya. Ya itu sih menurut gua. Jadi beberapa klub juga udah cerita bahwa ongkos operasionalnya membengkak dibanding itu. Oh udah. Karena mereka kan bakal menggelar sendiri, bikin panitia sendiri. Gua setuju sebuah tim itu harus banyak duit, mengeluarkan banyak duit, tapi bukan untuk ini. Iya. Bukan untuk menggelar pertandingan. Mending untuk develop timnya aja udah. Kasih paling sederhana, kasih gaji pemain lebih tinggi. Pemain-pemain mungkin akan lebih senang, akan lebih semangat gitu. Kasih gaji pemain lebih tinggi, kasih bonus lebih baik, kasih sepatu lebih banyak. Tapi gue jadi mikir kalau udah game-game akhir gitu loh, Boy. Udah nggak mungkin lolos terus. Yang udah ketahuan playoff yang mana gitu ya. Terus gitu. Nah kayak gitu. Iya. Karena memang ya gua rasa IBL sudah memikirkan itu. Resiko-resiko misalnya Pasifik ketemu Satya Wacana gitu. Secara fanbase mungkin memang harus dibangun. Tapi kita yang sudah ngikutin IBL, NBL cukup lama, kita udah tahu gitu. Ini dua tim yang langganan papan bawah. Cukup PR buat kedua tim untuk ngebangun sementara ongkos operasional tidak akan pernah turun. Iya. Gitu. Apalagi, sorry bukan maksudnya gua ngomong ini ya, maksudnya ngomong tentang kulturnya di Salatiga, ada nggak tempatnya? Ya. Kalau di Salatiga, terus kalau nggak di Salatiga, di Semarang, gitu. Lah ke Semarangnya dari Salatiga, orang Salatiganya yang fanbase-nya ke Semarang dong gitu. It's not gonna be cheap gitu untuk mereka gitu, nggak accessible kan. Dan itu tuh hal-hal seperti itu tuh buat gua ya bertentangan dengan nama home and away. It's not your home. Ya betul. You are kontrak di sana. Jadi lu kan di Salatiga misalnya. Kalau memang ada di Salatiga ya syukur gitu. Kalau memang, tapi ternyata lu harus main di mana gitu, nggak masuk. Iya. Barusan juga. Tapi geser ya, gue lupa ya. Borneo tuh udah nggak pakai nama ini lagi ya, udah nggak pakai nama Pontianak lagi kan ya? Kalau nggak salah ya. Kalau misalnya kayak kemarin tuh Pontianak gitu, ini tadi shout out untuk ini salah satu teman kita juga nama akun Instagramnya Shake Teddy namanya, dari Pontianak langsung sempat meliput IBL datang gitu, ngobrol-ngobrol dikit gitu, dan barusan dia update tentang gornya, satu-satunya gor yang gor Perbasis gitu, gor Pontianak gitu, terus sekarang lagi bersengketa masalah korupsi gitu. Nah terus kalau gak ada lagi, dia harus kemana lagi gitu orang-orang ini gitu. Si Borneo tadi kalau misalnya harus main di situ, karena gornya cuma itu gitu. Jadi kan itu balik lagi infrastrukturnya belum ready, jadi akan jadi sangat menyulitkan gitu. Tapi ketika gua saat ini
kurang setuju dengan sistem home and away, bukan berarti dalam jangka panjang gue nggak setuju home and away. Benar. Jangka panjang gini, dia menurut gue dia harus direncanakan dengan sangat baik gitu. Bolehlah home and away. Sebenarnya sudah ada langkah-langkah yang baik untuk home and away, hanya di playoff. Menurut gue bagus tuh. Jadi emang playoff panas. Sudah butuh pressure dari mati. Jadi orang tuh mau datang untuk itu gitu. Lalu kemudian kalau misalnya mau dipaksain di reguler, oke lah. Barangkali kejar misalnya cukup musim 2025 misal 2024 gitu, yang home and away cuma 5 game doang gitu, cuma 3 game doang gitu. Jadi dipilih beberapa game yang potensi rame. Misalnya nih Pasifik ketemu Satria Muda misalnya, Satya Wacana ketemu Prawira juara bertahan misalnya gitu. Itu dipilih tuh beberapa game yang potensi rame. Jadi pelan-pelan gitu. Lalu kemudian juga harus ada upaya-upaya bagaimana agar tim-tim yang daerah-daerah yang punya tim itu pemerintah daerahnya, pemerintah kotanya mau bisa didorong untuk segera bikin gor yang layak gitu. Cepat. Sebenarnya kadang-kadang Surabaya aja atau di Bandung gitu, bahkan di Jakarta, gue lihat cukup banyak gor gitu. Cukup banyak gor, tapi ketika gue masuk loh, kok gini gornya? Sayang gitu, tidak didesain dengan baik. Bahkan bukannya tidak didesain dengan baik, tapi jelek sekali. Dikelola pemerintah. Ya gue nggak tahu di kalau pernah tahu, tapi gor-gor yang pernah gue datengin tuh kok gini gor ya. Gue duduk di sebelah sini setengah lapangan yang nggak kelihatan. Gue duduk di samping sini kok ada pilar gitu. Lalu kemudian panas gitu. Gak ada sirkulasi yang dipikirkan dengan baik gitu. Toiletnya cuma satu. Akses mobil masuk susah, bis susah. Itu kok. Nah, jadi gue sih berharapnya ada upaya-upaya sejauh itu gitu, direncanakan cukup baik. Jadi pelan-pelan. Makanya kalau mau playoff, which is udah bagus banget gitu. Kemarin oke kan? Home and away playoff aja. Kemarin gue nggak ikut ya, Solo Jogja gitu oke. Kemarin secara crowd gitu. Kan kemarin ada yang di Solo kan. Jogja kan keren tuh menurut gue. Goreng UGM ya itu ya. Kalau yang Solo udahlah kita ya pasti di situ kan. Enggak, kalau kemarin kan Solo kan masalahnya bukan Solo yang kandang di situ kan. Iya bukan si Dewa sama si Rans ya. Dua-duanya di situ ya. Nah, itu aja sudah menyalahi judulnya gitu. Jadi ya udah jangan dipaksain gitu. Berarti harapan kita karena home and away-nya ya itulah ya kondisinya. Berarti harapannya adalah pertandingan yang menarik yang bisa mendatangkan penonton dengan pemain asing yang ada gitu loh. Kalau itu ya. Yang saat ini gue pengen nambahin juga gitu. Satu hal yang juga gue tunggu dari home and away adalah home and away ini kan kalau kata IBL ditujukan agar setiap tim itu bisa membangun fanbase-nya. Gitu. Nah, itu yang gue tunggu. Mau ngapain nih klub-klub nih membangun fanbase-nya? Mungkin nggak sih itu gitu? Visible nggak sih itu untuk melakukan itu gitu? Gue rasa visible kalau dia niat gitu. Karena gue pernah lihat salah satu yang sukses menurut gue ngebangun fanbase itu zamannya Bandung Utama ya. BU Bandung Utama tuh cukup militan tuh, dia gerilya untuk bikin event sini sehingga ketika setiap game seri Bandung gitu datang untuk mendukung Bandung Utama gitu, dia bisa memanfaatkan itu. Nah, kalau gue sih ya baru yang dekat kemana ya, maksudnya CLS di ABL gitu. Saat awal menurut gue dan how they start and how they end itu berhasil menurut gue. Karena startnya nggak segitunya gitu kan, startnya kayak kita tahu ini gimana ya gitu. Tapi di musim ketiga nutupnya musim kedua. Musim kedua musim keduanya oke gitu. Ya emang ada proses itu panjang itulah itu sustainability-nya timnya cukup nggak untuk segitu gitu. Karena ya nggak mungkin overnight gini datang langsung. Tapi mudah-mudahan keliru ya. Mudah-mudahan kita keliru. Mudah-mudahan saya keliru gitu. Karena kalau misal ternyata berhasil gitu, wah seneng banget sih. Kalau ternyata home and away berhasil nih gitu, oh ya udah gitu. So, yang bisa memberhasilkan menurut gitu. Game pertandingan. Kalau pertandingan yang paling bisa nyelamatin ya. Iya, paling bisa nyelamatin. Tapi ya itu dari balik lagi kalau pertandingan akhirnya mampu mengangkat itu, tinggal bagaimanapun kita kemasannya bagus apa segala, dampaknya ke pemain lokal kita seperti apa gitu. Karena ujung-ujungnya buat gua liga bagus itu harus berdampak kepada keluarannya itu tim nasional. Tim nasional harus bagus gitu. Kita udah selesai seharusnya euforia medali emas SEA Games tuh udah harus selesai gitu. Kalaupun itu juga mau diterusin ya harus dijaga gitu. Emasnya terus gitu. Di situ lalu kemudian ya naik level di Asian Games lah atau di apa gitu di FIBA Asia gitu. Asia Cup dan lain-lain. Di Februari nanti ada qualifier. Qualifier ya. Ada qualifier Indonesia sama Thailand, Korea, Australia. Ya.
Itu akan sangat menarik. Wah banyak hal tuh, nanti kita ngomongin hal berbeda ya. Menurut gua sih nanti in season saat jalan sih kayak kita bakal ngobrol banyak sih. Iya. Karena ini kan juga hal baru banget ya. Semuanya baru, pemain asing tanpa batasan ini, tanpa uang, kita kayak nyari sendiri, itu banyak banget. Kita juga perlu jelasin bahwa di kita sendiri di main basket kebingungan sebenarnya. Kita mau ke game depan, kalau yang seri kan mudah mas. Datang aja nonton. Seminggu kita 1 hari berarti ya. Sekarang sih tuh biasa nggak tahu harus mau kemana gitu. Iya kan, karena kecuali kita bukan media yang besar banget ya. Berarti home and away bisa 1 hari tuh di mana-mana gitu di kota. Iya. Jadi kan bisa main barengan gitu. Iya, misalnya kan saat ini mungkin ini masukan pengetahuan sedikit kecil buat teman-teman yang mungkin belum ngerti, yang mungkin sudah paham, mungkin sudah banyak gitu, bahwa untuk kita misalnya meliput 1 game, misalnya di Bali gitu. Oh, Bali, iya. Bali United lawan siapapun di sana gitu. Atau misalnya kebetulan tim besar Bali lawan Prawira atau Bali lawan Pelita Jaya atau Satria Muda, kita pergi ke sana tuh itu ongkos gitu. Dan saat ini ya kita belum segitunya gitu untuk punya kemewahan untuk mengeluarkan sekian banyak duit hanya untuk 1 game gitu. Itu gue bilang untuk 1 game gitu. Kalau kemarin kan masih cukupan lah, kita bisa nginep di hotel mewah. Lalu kemudian makan di restoran fancy. Iya, memang soalnya hotel kita ada jacuzzi gitu loh. Iya, karena 1 hari ada 4 game. Aman ya. 3-4 game gitu. Jadi budgetnya masuk gitu. Ya. Kalau ini anjir, wah ini kita pergi gitu. Anjir, kita salah pergi. Ternyata PP Boy Surabaya Bali. Yang panas sana gitu. Iya, ternyata Dewa lawan Rans yang panas di Jakarta gitu misalnya. Terus juga kalau dengan kayak gini kan sebenarnya karena kita ini juga belum terbiasa. Tapi mudah-mudahan ketemu caranya nanti ya. Karena ini juga belum terbiasa ya. Jadi kita nonton game kan biasanya. Kan udah game itu aja yang main di hari. Iya. Nah ini kan main bareng. Jadi satu lagi nonton nyetel gitu kan. Jadi kan kita apa tadi yang jadi di sini ya? Kalau di sini kita harus beli laptop, gue harus beli laptop 3 lagi. Gitu. Ya paling aman sebenarnya gini. Kalau paling aman menurut gue salah satunya tengah kali ini di Jakarta seminggu ya. Kita kan banyak tuh yang main di Jakarta. Gue rasa sih IBL akan memikirkan itu gitu. Jadi game-gamenya misalnya ketika Bali yang paling jauh misalnya, Bali harus away. Jadi mungkin dia away-nya juga Medan gitu. Raja Wali ya. Baru dia balik lagi home gitu. Home-nya juga mungkin berderet 5 game home gitu. Jadi hemat buat dia. Meskipun di lain sisi ya, kalau gue pribadi saat denger kayak gini excited karena kan saat gue udah terjun di sini liganya kan di Jawa Bali aja kan. Bali pun juga baru Sumatera, Medan. Belum pernah kalau gue kan. Dan sekarang nih di Medan jadi sangat mungkin kita maksudnya jangan-jangan kita berarti Medan nih. Maksudnya bisa lihat kultur gimana atau basket gimana apa yang ini kita masih ada serunya di situ gitu. Tapi kan pengen banget gue juga basket di Medan kayak ajak gue ya. Ya iyalah lu kan di Binjai gimana? Aduh, kan deket doang. Oh, deket. Lu yang ngatur nanti. Dan Toba nanti bonusnya. Wow. Ngapain ke Toba? Gue mau nyoba nasi goreng doang aja. Nasi goreng Sudirman katanya. Ya. Itu sih, tapi menarik sih. Udah kita wish IBL luck gitu. Iya. Pastilah. Dan semua tim seru, wish them luck juga dan wisdom semua semoga lancar secara keuangan utamanya. Iya. Gue gak berharap itu concern utama gue sejauh ini setelah musim lalu ada banyak pemain yang tidak mendapatkan gajinya, terlambat, sampai sekarang juga masih terombang-ambing. Semoga semua itu selesai. Bisa lah gitu, Yang utamanya maksudnya terjaga selama 1 musim itu semuanya kalau emang gajinya tanggal 1 lah gitu loh. Iya. Pengennya gitu. Dan menurut gue penting nih. Kalau terjadi lagi, semoga IBL cepat. IBL federasi cepat mengambil tindakan supaya para pemain atau yang dirugikan tidak terkatung-katung. Benar. Karena kemarin tuh, waduh lama banget tuh teman-teman pemain, belum dibayar, curhat ke DM kita, beberapa curhat ke DM kita, ketemu gitu, udah dibayar belum, jadinya minggu depan gitu. Terus bulan depannya udah belum, minggu depan, gitu terus gitu. Nah di posisi seperti itu, ya mungkin juga IBL kesulitan atau apa bagaimana, tapi at least kalau itu terjadi lagi, semoga cepat gitu ke ininya. Gue juga mau menyorakan ini kan
tidak sebatas pemain ya. Satu tim tuh banyak banget orangnya. Ya itu yang lain-lainnya itu juga harus diperhatikan. Itu juga harus diperhatiin dan emang maksudnya manajemen. Jangan sampai ini sebutan gua ke anak-anak ya. Meskipun anak-anak tahu gua prihatin tapi gua selalu berusaha untuk jokes untuk ke mereka. Jangan sampai mereka kerja amal. Iya. Ini bukan non-profit organization gitu loh. Ini ya udah ini tuh perseroan terbatas yang seharusnya sudah semuanya sudah terstruktur dengan baik. Harusnya. Jadi jangan sampai itu terjadi juga. Karena ya pemain itu juga beberapa kali curhat ngomongnya adalah kalau nggak main malah nggak terselesaikan gitu kan. Iya. Tapi ternyata main pun tidak terselesaikan. Iya, itu dia makanya. Gitu. Jadi kalau gue sebagai pemain ya serba salah, gue harus main dong. Gitu. Ya itu yang gue lihat dari beberapa pemain itu begitu gitu. Lu kalau mauin cepet nih, lu harus kan misalnya mereka kita pemain boykot nggak mau main, ya udah makin nggak keluar kan. Iya. Serba salah kan. Iya. Ya udah main. Dipukul benjol nggak dipukul benjol dong lo. Iya. Udah maju kena mundur kena kan sih. Akhirnya main tapi masih kayak begitu juga. Iya gitu. Jadi waktu itu juga maunya apa sih? Iya benar. Jangan sampai waktu pemain nggak main pada tegas. Lu kok kayak gini nggak boleh lo ya. Lu ada pasal lagi nih saat mereka main dan nggak digaji, nggak ada yang tegas gitu. Itu menurut gua IBL harus segera cepat cari solusi hal-hal seperti itu. Kenapa? Itu tuh demi IBL, mereka tuh main bukan buat untuk klubnya, buat IBL. Bener. FIBA juga ngeliat itu ya. Oh pasti. Benar. Jadi kalau dia nggak main bukan klubnya yang rugi tuh, IBL yang hilang ini. Tapi itu nggak ada satu game ini A lawan B gitu. B yang mogok main tuh siapa? Iya. Mau ngapain? Iya makanya. 2 jam 3 jam itu spare. Tapi itu ini sih concern banget sih harusnya karena udah terjadi season lalu. Itu semoga. Dan nggak hanya season lalu kan sebenarnya. Tapi season lalu tuh masif sekali. Iya itu terlalu ini season sih. Season lalu kita dengar cerita dari 3 klub. 3 klub ya benar. Ya itu concern. Ini udah home away tapi kalau nggak terselesaikan juga ya bahaya. Iya. Itu sih mudah-mudahan musim depan sukses. Kita sangat antusias sekali menunggu musim 2024 berjalan. Apalagi ini sesuatu yang baru. Udah ada beberapa tim yang ngomongin pemain asingnya juga kelihatan lumayan lah, menjanjikan gitu. CV-nya oke gitu. Jadi nggak sabar juga sih gue nonton. Dan gue juga nggak sabar bagaimana pemain-pemain lokal kita mengantisipasi itu gitu. Iya. Dari beberapa pemain yang kita kenal, kita lihat mereka semangat gitu. Mudah-mudahan semangat yang serupa itu juga ada di pemain-pemain yang lain. Benar. Karena beberapa tim juga season lalu ya terjadi lokal semua yang main. Walaupun mereka banyak ada asing. Siapa tahu bisa terjadi di season. Naka aja udah gue bayar mahal. Balik lagi deh. Udah bayar mahal lu kagak slam dunk lu gila. Lu udah sendirian itu cuma layup biasa. Iya. Gimana sih? Baru ini siapa Luka ngolongin LeBron? Tadi Schroeder juga ngolongin Kevin Durant. Terus? Tadi. Iya maksud gue kalau gue jadi owner itu tuh gue bayar lu buat kayak gitu. Itu doang yang gue cari. Iya itu yang gue pengen lihat gitu. Masa lu duduk gitu. Kacau. Gitu. Sip. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tanggal 12 Desember, gue nggak tahu apakah ini kita sudah tayang atau belum. 12 Desember itu akan ada IBL Media Day. Jadi IBL pertama akan memperkenalkan liga, lalu kemudian klub-klub juga akan. Udah tayang deh. Apa? Udah tayang. Apanya? Ini udah tayang. Udah tayang ya. Nanti juga klub-klub itu pada Media Day, kalau ingat yang Media Day tahun sebelumnya, tahun 2003 ini, klub-klub itu akan membawa para pemain asingnya dan beberapa pemain lokalnya untuk diperkenalkan kepada publik, termasuk pelatih baru. Kita juga harus ngomong pelatih seharusnya nanti lah episode berikutnya ya. Oke. Iya. Soalnya udah banyak yang baru juga. Jadi bayangan gua segala hal yang belum pasti saat ini di Media Day harus sudah fix. Iya. Ya, sepakat. Tandingnya di mana, pemainnya siapa aja, ada komplit rosternya. Biasanya roster itu masuk sehari sebelum Media Day kalau nggak salah ya. Harus ya. Sehari setelah Media Day. Semuanya harus komplit ya. Udah komplit semua sampai yang rookie mana, yang siapa gitu, asisten pelatih. Rookie juga belum kita bahas gitu. Dengan tidak adanya draft rookie itu sangat membahagiakan buat gue personal. Sudah makin banyak kan kalau yang follow semua tim-tim IBL udah banyak muka-muka siapa ya ini, siapa ya ini. Kalau gitu kan, ini ada di sini ya gitu kan. Jadi nggak perlu lagi draft-draftan. Apa draft? Kenapa? Ngumpul banget. Ngapa dong? Nanti lu aja buat main basket drive combine. Draft. Tapi pemain yang udah dikenal. Boleh kan? Boleh. Karena ada liga yang kayak gitu. Draft nih. Lu ada di mana? Pemainnya di pool ulang gitu. Iya makanya. Ada di draft ulang. Yang masuk draft. Contoh Fuad.
lu pemain mana? Enggak yang lain gitu kan, bisa kan? Boleh. Ini gua kenal, lu boleh draft. Fuad aja. Ada teman kita. Pakai V kan? Iya. Fuad. Jadi kalau nggak dikenal nggak boleh ikut draft boy. Iya benar. Ada minimal follower. Sip. Oke. Terima kasih teman-teman. Itu dia Main Basket Podcast edisi IBL 2024 segera dimulai. Iya. Komentar di bawah ya. Nanti selanjutnya kita masih akan banyak bahas IBL nih. Iya, sudah mau musimnya ya, sudah mau musimnya. NBA mah terus kita bahas juga sih. NBA kan selalu DM ke lu. Tolong bahas tim gue lah. Iya. Parah. Bagi Charlotte Hornets. Gak ada yang bahas. Charlotte Hornets. Kapan terakhir kita bahas Hornets ya? Gak ada Hornets. Pas masih dipegang Jordan doang. Kita bahas Jordan ya sebenarnya. Hornets apa jagoannya? Lamelo. Oh, bahas Lamelo. Lumayan lah, pernah. Oke. Lamelo. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Media Day.